Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum. Semangat pagi guys. Selamat berpuasa di hari ke-28. Tinggal 2 hari lagi nih, tapi nggak tahu ya sidang isbatnya. Kita masih 2 hari lagi berpuasa. Di sini jam 8.38. Nanti mungkin ada video reguler karena banyak yang minta saya untuk bahas gempa Pangandaran hari ini. Cuma biasa kalau habis duha tuh rasanya kayak tenang, lega gitu. Kayak udah, kalau ibarat kata orang perlu modal tuh kayak udah dapat modal sedikit gitu rasanya. Jadi di hati tuh kayak yang nggak, hari ini pasti baik-baik aja, hari ini pasti ada rezeki, hari ini pasti ada jalan dari Allah, rezeki entah dari mana saja. Jadi kalau kalian mau tanya tipsnya Mas Tulus bertahan dengan kondisi yang seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini apa? Duha, besto. Jenengan rezekinya angel, urusan pekerjaan soal keuangan susah. Nah, jenengan rajin duha, jenengan rajin ngemis sama Allah lewat duha. Aku sangat percaya rezeki tidak terduga dari mana saja, itu luar biasa. Aku ranti di tengah semangat. Artinya kita nggak punya uang aja kayak yang udah punya modal gitu loh. Kayak kita tuh mau dagang, kayak udah punya modal. Rasanya kalau habis duha tuh, itu rasanya menenangkan. Kayak yang wis duwe duit, wis duwe modal, aku pokoknya dino iki mesti untuk rezeki. Dino iki pasti untuk itu udah kayak gitu aja pikiran kita. Jadi ini luar biasa ya. Semangat untuk yang lagi bikin kue, yang lagi euforia lebaran, lagi memperjuangkan kehidupannya masing-masing. Jangan lupa semangat. Sing cukup alhamdulillah, sing wis cukup nek iso bantu yang belum cukup ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian sedang belum cukup, terus nggak ada yang bantu, semoga ada tangan Allah yang bantu. Semoga ada izin Allah, ada kemudahan dari Allah untuk bantu mencukupkan kebutuhan lebaran jenengan, ye. Amin. Mau cukup nggak cukup, lebaran tetap akan berjalan. Lebaran itu kan bukan soal kita harus punya kue, kita harus baju baru, yang penting cukup sehat awae, iso maem, gak harus daging, yang ada-ada aja. Mas Tulus kemarin dapat THR dari tukang dari bos tempe, itu dikasih amplop tulisannya buat beli daging, tapi enggak tak pakai beli daging, malah tak pakai zakat. Tapi aku izin sama orangnya, Mbak, saman kan ngasih duit aku buat beli daging, kebetulan Wardi sama aku tuh agak kurang makan daging-dagingan, tak gituin, tak nggo zakat oleh ya Mbak. Yolah terserah duitmu. Nah, jadi ini hal-hal yang ya tadi seperti yang saya bilang,
Allah akan ngasih kamu rezeki tidak terduga kalau kamu tuh mau minta sama dia. Sama siapa dia itu? Gusti Allah. Karena Allah tuh punya rezeki. Allah punya 1000 cara membagi rezeki. Allah punya 1000 cara buat ngambil rezeki kita. Jadi ayo semangat. Terus pokoknya cukup ra cukup kudu semangat ya. Kurangi air matanya. Banyak orang yang lebih sulit dari kita. Relate dengan yang aku sampaikan, perlu kalian tahu. Pagi ini tuh Cerondol tuh jadi bijak banget dengan bahasanya, karena jujur eh, Lebaran itu bagi saya lumayan sensitif ya secara psikis, karena kalian sadari saya sudah tidak punya orang tua, sudah tidak ada keluarga. Kalau kalian berpikir saya itu disayang sama keluarga-keluarga saya yang lain dengan, oh kamu lebaran nggak, kamu punya kue nggak, kamu sehat nggak, kakak-kakakku cuma nanya kalau kamu mudik nggak, kalau mudik aku mau ikut. Hanya itu. Nggak ada pertanyaan mereka, kebutuhan kamu cukup nggak le di sana, kebutuhan kamu lebaran cukup nggak di Jakarta. Nggak ada pertanyaan itu. Jadi saya juga sudah terbiasa dengan cueknya keluarga saya. Sekali lagi saya bilang seperti itu bukan berarti kakak saya nggak peduli ya. Memang mereka tuh cuek, dan ya nggak tahu kalau kalian beranggapan nggak peduli juga nggak tahu, tapi memang saya setiap tahun nggak pernah ngerasain ibarat kata kue dikasih kakakku, sama sekali nggak pernah berharap juga. Tapi dan juga nggak pernah ngalamin. Artinya ini lebaran tak kirimi kue, tak kirimin apa, kamu udah cukup belum kebutuhan lebaran? Nggak pernah seperti itu. Jadi ke telepon kita tuh nanti pas lebaran pertama, visi rame-rame, saling maafan, down, selesai. Udah gitu doang. Jadi kalau kalian sekarang ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya orang tua, ngerasa sedih dengan segala macam, saya itu lebih merasakan itu. Dari keluarga saya nggak dapet, orang tua saya udah nggak ada, rasanya tuh kayak mau pulang juga hampa, sehingga dibuat pulang juga nggak ada. Jadi orang punya cerita masing-masing soal kesedihannya, jadi tetap semangat ya, nggak boleh terlalu, sekali nangis nggak apa-apa, ngeluh sekali-kali juga nggak apa-apa, manusia, selebihnya harus semangat ya. Intinya tetap bersyukur. Nah, relate dengan yang disampaikan saya tadi, dengan ulasan yang Mas sampaikan, ada sebuah ocehan Cerondol yang pagi ini membuat saya merasa menganggap Cerondol itu seorang putri, seorang yang penuh dengan filosofi, seorang yang aku rasa perempuan yang cantik, yang beradab, anggap aku begitu. Karena kan Cerondol ini kan sosok makhluk yang terus bentuknya ayam, gak ada bulunya, yang telanjang gitu, terus menel, ngomong sekata-katanya karena dia dari Surabaya kan, Jawa Timuran, bahasanya seenak kudelnya. Hari ini dia berbicara seperti halnya Putri Solo, ngomongnya alon, ngomongnya lembut, gara-gara ngelihat saya nangis pagi-pagi. Yo aku kadang-kadang yo nek pas mikir, ya Allah kok koyo ngene yo wajar to guys, nangis isu-isu, mikir koncoku do mulai, aku mulai ya arep ngopo, nggak mulai yang jadi sedih gitu loh. Itu sedih, tapi sorry, itu bukan sedih penyesalan atas apa ya, sedih karena keadaan yang, oh yes, aku udah gak punya orang tua, aku udah apa gitu. Nah, tadi pagi Cerondol justru mengingatkan aku, mengingatkan kita semua untuk tidak berlebihan dalam keriaan ya teman-teman. Jadi yang sekarang lagi cari pinjaman lah, mau memperkaya diri lah untuk lebaran, mau mencukupkan kebutuhan lebaran, terus mau, ya itu hak kalian sih, tapi jangan berlebihan. Itu pesannya Cerondol, karena dia tadi ngomongnya gini, saiki kue nangis, engko bar bodo luwih nangis, habis lebaran lebih nangis. Sepertinya akan ada konflik-konflik teman-teman, dari keuangan sampai segala macam nih. Bulan Mei ini lumayan bahaya ya. Dan setelah dia ngomong kayak gitu, maksudnya adalah bersedih jangan terlalu berlebihan. Apa sih bahasa itu gini, kayak bersedihmu jangan berlebihan karena nanti tuh ada yang akan lebih sedih lagi. Nah terus bahagiamu juga jangan berlebihan karena kamu nggak akan bisa tersenyum untuk kedepannya. Nah terus aku iseng-iseng tak rinci dari hitungan angka. Jujur teman-teman, aku rada merinding pas ngitung
angka 5 atau bulan Mei. Itu bulan Mei itu amburadul kabeh guys, hati-hati ya. Makanya bener omongane Crondol, ojo dientek-entekke, jangan dihabis-habiskan. Apalagi kalau itu memang hasilnya adalah hasil dari ngutang dan seterusnya. Karena aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu kan hak semua orang ya. Maksudnya Lebaran itu tuh jadi media di mana tempat kita saling memaafkan, di mana tempat kita saling melebur dosa, jadi ajang ria, jadi ajang pamer pencapaian gitu loh. Jadi kalau harus nyewa mobil lah, malu lah, kemudian harus pakai emas lah, harus ini, harus itu tuh agak susah di pribadi masyarakat kita. Saya nggak ngomong semua ya, tapi ada beberapa oknum yang kayak gitu dan akhirnya tertekan. Kalau bahasa Betawi itu nyekek leher sendiri, ujung-ujungnya tercekek, ujung-ujungnya mati lah istilahnya gitu. Itu salah satu hal yang menurut saya perlu dirubah, tradisi yang model seperti itu. Makanya hal ini disampaikan Crondol dengan bijaknya. Ini agak aneh sih dia ngomong kayak gini. Seumur hidup aku belum pernah ngelihat dia itu nangis atau dengan bahasa yang kayak gini. Nangis pernah, tapi kalau dengan bahasa yang lembut itu ini pertama kali pagi ini. Jadi teman-teman, aku sudah coba merinci apa yang disampaikan Crondol bahwa jangan berlebihan senangnya, jangan dientek-entekkan, apa sih? Jangan dihabis-habiskan karena ke depan masih ada air mata yang tidak kita duga. Artinya setiap orang mungkin bisa punya masalah ke depannya yang tidak kita sangka-sangka, mau dari segi keuangan, kehidupan, dan seterusnya. Bahkan untuk bulan Mei juga aku sudah melihat ini dengan jelas dari hitungan angka. April ini pertengahan mulai angka 13 ke atas, ini juga sudah mulai oleng. Jadi bahaya dari beberapa sisi ya. Jadi teman-teman, aku minta betul yang disampaikan Crondol. Kenapa aku bikin video? Ya karena menurut aku selain itu aku terapkan di aku sendiri, aku juga bisa menerapkan ke kalian, ke teman-teman yang nonton, supaya ya betul, Lebaran kita harus bahagia, ngumpul sama keluarga, silaturahmi, ngelebur dosa. Aku setuju dengan itu. Tetapi jangan berlebihan. Maksudnya Crondol di sini, bahagia atau keriaannya jangan berlebihan. Keriaan ya silahkan, hak kalian, sing dosa jenengan kok riak, mamerin harta segala macam, walaupun ngutang, walaupun apa, itu hak jenengan juga. Pasti jenengan dalam hati juga jawab, sing mumet ya aku tuh kowe, sakarep-karepku toh. Cuman jangan berlebihan. Ya. Jangan dihabis-habiskan. Ini pesannya Crondol karena dia menyampaikan ada gaduh luar biasa, ada air mata yang luar biasa yang akan kita bayar setelah bahagia berlebihan tadi. Dia bahkan ngomongnya, mau lebaran kamu nangis, setelah lebaran kamu bisa lebih nangis. Itu yang disampaikan Crondol. Maknanya ternyata luas sekali. Kita akan disambut dengan beberapa macam hal, termasuk musibah secara keuangan, kemudian moral, apa jadi Muhammad bar dirasani ngomongnya lembut, mental meneh. Bahkan dia menyampaikan kalau habis lebaran ini akan banyak orang dalam tanda kutip gila, stres, sakit mental. Itu yang disampaikan Crondol. Ini sekali lagi sesuatu yang tidak harus kalian percaya, tapi silahkan kalian ukur sendiri. Secara ekonomi, kalian harus siap-siap untuk menggenggam tangan. Secara mental, kalian harus siap menjaga mental kalian. Dan terkadang banyak orang yang membenci lebaran. Jujur saya juga salah satu orang yang membenci momen-momen lebaran. Kenapa? Karena saya jadi teringat dengan sesuatu, jadi sedih gitu ya. Saya bukan benci terus anti lebaran sih, enggak. Benci dalam tanda kutip ya, silahkan diartikan sendiri. Kayak yang kalau bisa jangan ada lebaran deh biar gue nggak sedih. Gitu rasanya, kayak gitu dong. Biar gue nggak nangis, biar gue nggak sedih, ya biarin nggak ada lebaran deh, biarin aja gitu. Rasanya sih seperti itu. Seakan-akan dianggapan saya tuh seperti itu, supaya artinya nggak tertanam di sini gitu loh. Susah sih teman-teman. Kalau kalian masih punya orang tua lengkap, kalian punya jalur hidup yang enak, itu nggak akan kerasa di kalian. Tapi kalau kalian sama seperti saya, mungkin kalian akan paham rasanya berjuang sendiri, jadi perantauan, terus yatim piatu tuh kalian akan tahu rasanya saat lebaran. Gak usah aneh-aneh, denger lagu
Alabat tahun rantau menjadilah buahan hidup. Itu merinding kabeh neng awak, air mata tiba-tiba turun. Itu kenyataan yang saya rasakan. Itu sudah jadi apa menurutku kayak jadi sakit psikis yang di badanku ketika lebaran itu datang. Mau lebaran mau puasa itu kayak jadi penyakit bawaan yang udah nggak bisa disembuhkan gitu loh di badanku, di kepalaku, di psikisku. Ini bahaya kan kalau kayak gini. Jadi dibilang kalau bisa, ih ngapa sih pakai PKD lebaran? Kayak gitu-gitu aja rasanya ngomong. Tapi bukan berarti benci ya. Bukan berarti itu diartikan ke aneh-aneh. Nanti dibilang murtad lah segala macam. Apalah itu syirik atau apa. Nggak kayak gitu maksudnya. Tapi diartikan secara detailnya. Ya, seperti itu. By the way teman-teman, hari ini Jumat Berkah. Hari ini Nasi Box Mas Tulus tunggu sampai jam 3 ya. Sampai jam 3 sore. Karena ternyata kita jalannya sore. Dan insya Allah Jakarta hari ini nggak macet. Karena sudah mulai sepi, sudah mulai pada cuti. Sudah hari ini tuh adalah puncak dari arus mudik ya, hari pertama puncak arus mudik. Jadi aku rasa Jakarta sudah sepi. Maksudnya kita nggak akan terlalu terbebani dengan itu. Jadi kita Nasi Box insya Allah start jam 4. Jadi jam 4 atau jam 5 antara itu. Jadi teman-teman yang masih mau ikutan Nasi Box hari ini, kemarin belum bisa ikut among-among, pengen ikut among-among lewat Nasi Box silahkan. Tapi kalau yang ini teman-teman, kalau yang cuma Nasi Box biasa atau cuma memang sedekah aja ya nggak usah kirim nama. Tapi kalau teman-teman mau pesen Nasi Box tapi diniatkan buat among-among bisa, tapi tolong kirim nama DM-nya ya. Oke, nama sama bapak kandungnya. Nanti dipisahkan, diijab kabulkan sendiri. Seperti itu ya. Matur nuwun, kolom deskripsi rekeningnya BRI minimal 12.000, selebihnya terserah jenengan. Oke, terima kasih. Kembali ke yang disampaikan Cerondol teman-teman. Ada sesuatu yang sudah simpel ini, kayak ada sesuatu, ada kesedihan besar yang sudah siap menanti kita. Ada sebuah tantangan besar di depan kita, sudah di depan mata bahkan. Dan itu tuh nggak akan jauh-jauh dari musim-musim lebaran ini. Jadi mungkin lebaran berapa hari, kayak yang kenapa Cerondol bilang untuk tidak terlalu berlebihan dalam membahagiakan diri, dalam keriaannya jangan berlebihan, karena dia bilang bahwa nanti ada yang dibayar. Makanya gini teman-teman, harapanku sih gini. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya. Artinya gini, sorry saya guys, bentar. Ini maksudnya saya itu mudah-mudahan dengan adanya kita tidak terlalu berbahagia itu, kita bukan orang yang harus dibayar. Artinya di sini ada hutang piutang yang harus kita bayar teman-teman. Kalau jenengan berlebihan ketawanya, jenengan akan dikasih nangis yang berlebihan juga. Kalau jenengan terlalu over dalam meluapkan kebahagiaannya, keriaannya, kesombongannya dalam Idul Fitri, jenengan juga akan mendapatkan sesuatu ujian yang berlebihan juga setelah lebaran. Anggapan, maaf ini cuman tolak ukur versiku loh ya, bukan berarti memang kayak gitu. Jadi ini beberapa tolak ukur yang memang harus diukur. Yang memang harus diperbaiki teman-teman, sehingga hal-hal seperti ini menjadi ukuran kita. Jadi intinya jangan berlebihan, jangan terlalu over, jangan terlalu kayak kita tuh seakan-akan nggak akan ini gitu, seakan-akan kita tuh nggak mungkin mengalami itu, kita tuh akan baik-baik saja. Nggak. Jadi ada yang harus kalian bayar. Artinya di sini makanya sakmatyo, secukupnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga haknya jenengan, tapi juga jangan berlebihan dalam mengaplikasikannya. Golek utangan yo sak perlu nih wae. Kalau emang nggak mau nyewa mobil ya nggak usah nyewa mobil, numpak travel ya apa-apa, ya tau kayak gitu. Cuma jangan membesarkan gengsi. Kalian membesarkan gengsi saat lebaran ini, ada yang harus kalian bayar karena keriaan kalian berlebihan, karena kebahagiaan kalian tadi berlebihan. Dasarnya itu riya, dasarnya itu salah, sehingga kalian akan mendapatkan bonus atau mendapatkan hasil dari kesalahan tersebut. Gitulah kurang lebih. Ngerti ya maksudnya? Jadi yuk kita boleh keriaan, tapi jangan sampai membuat orang yang tidak mampu merasa iri. Intinya jangan menyakiti orang lain. Secara tidak langsung kadang-kadang kita pamer baju baru, pamer makanan, pamer ini. Kadang aku dapat beberapa parcel ya dari tim masak, dari pos tempe segala macam.
aku videokan dengan yang seada-adanya. Jadi nggak tak ulang-ulang sebagai wujud terima kasih saja. Tapi ada orang yang beli baju terus nyinggung orang lain. Sudah beli kue belum? Sudah beli baju belum? Sudah beli daging belum? Gitu. Kayak yang itu tuh satu keharusan gitu loh. Aku aja dapat amplop buat daging, tak pakai buat zakat, tak pakai buat sedekah, ya kan? Jadi nggak semua orang sebenarnya mengarahnya ke situ. Intinya sak matio secukupnya, jangan berlebihan. Apa meneh? Nah, air mata yang dimaksud Trondol ini teman-teman tak rangkum ya sekarang. Bisa dari kerezekian, bisa dari permasalahan rumah tangga, bisa jadi terkait dengan kesehatan kalian, hati-hati. Dan yang terakhir terkait dengan musibah, kerusuhan dan seterusnya. Kegaduhannya memicu musibah, gaduhnya makin parah, musibahnya makin besar, musibahnya makin dekat. Artinya di lebaran ini kita secukupnya saja, jangan berlebihan, jangan overconfident, jangan terlalu apa ya jenenge. Ya wis lah ngono ae saenenge gitu loh. Supaya apa? Nanti setelah lebaran ada karma, ada semacam karma instan. Becek titik olo ketoro, tapi ini instan banget. Di lebaran ini kalian riak, kalian bikin orang sakit hati, ini kan nanti akan macam-macam nih muncul. Kenapa belum nikah? Anakmu sukses apa enggak? Punya anak apa enggak? Ini satu hal-hal yang tidak terkontrol di masyarakat kita. Anakku sudah jadi dokter, anakmu tadi apa? Kayak ada perbandingan-perbandingan. Kamu sudah nikah sekian tahun, kenapa kamu belum punya anak? Kamu sudah tua, kenapa kamu belum nikah? Ini sudah di luar konteks lebaran loh guys. Jadi jangan menyakiti hati orang lain. Bisa eneng-enenge wae. Mengingatkan itu bukan berarti ngejas. Mengingatkan bukan berarti mengklaim. Itu terkadang susah dibedakan. Indonesia ini sudah tradisi dan budayanya sudah banyak dikotori dengan hal-hal yang kayak gini. Jadi jangan nyakiti orang supaya nanti tidak disakiti. Sama dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Ada karma instan yang siap mengembalikan, ada karma instan yang memutar balikan sesuatu yang kamu lakukan. Sehingga kalau kamu mendapatkan sesuatu yang baik, ya berarti samatio alias secukupnya. Jangan berlebihan. Bahagianya juga jangan bahagia banget. Tetap prihatin. Nah itu kuncinya di sini, prihatin. Karena di luar sana banyak orang-orang yang juga sedang berjuang untuk hidupnya. Di luar sana sedang banyak orang-orang yang berjuang dengan caranya masing-masing. Sedangkan kita cuma apa? Kita cuma ngomong, kita cuma ngoceh. Orang lagi berjuang untuk garis dua. Mereka juga lagi ikhtiar buat pengen punya anak. Ketemu mek gobok singgung, kamu belum punya anak. Orang udah mati-matian cari jodoh tapi belum ada yang cocok. Kamu singgung. Belum nikah. Udah tua. Mau sampai kapan? Ini pertanyaan-pertanyaan harus diperbaiki. Jangan nyakiti karena ada karma instan. Jangan berlebihan ngatur diri kamu. Ambisi, amarah, ini harus dikontrol. Intinya, sebanyak apapun kamu. Ini berlaku bukan cuma buat orang yang banyak duit ya. Yang banyak duit, yang gak banyak duit, yang cukup atau gak cukup. Intinya tetap ingat dengan bahasa prihatin. Ada yang harus kalian rem. Ada yang harus kalian tahan. Intinya di situ. Kalau kamu mau nanti di habis lebaran tetap dengan adem ayem, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kamu akan mendapatkan balasan atau karma instan yang aku sebutkan tadi, menjadi sesuatu penerang atau pendorong sesuatu yang kurang baik. Bahkan tadi Curondol bilang habis lebaran akan banyak orang gila. Ya, mudah-mudahan aku sama jenengan termasuk orang-orang yang beruntung. Aku kadang mikir gini guys, jujur secara pribadi, Allah memberikan aku keadaan yang apa adanya begini mungkin supaya aku tidak berlebihan kali ya. Mau percaya tidak percaya guys, aku kini duit 2000-an dari hasil saweran nyanyi dari Mbak Nopi yang dulu-dulu dari tahun-tahun lalu. Saking pengen lebaran ini bisa berbagi, ya nggak ketang 10 atau 20 ribu tak amplopin kecil-kecil jadi angpau. Itu tuh aku nabung bertahun-tahun. Dapat berapa gitu, itu nanti buat ngamplopin bocah-bocah. Itu tuh duit lama dari Mbak Nopi, dikasih siapa tak simpen. Saweran kalau yang lurus-lurus tak simpen. Saking biar bisa berbagi saat lebaran. Jadi semua orang tuh punya perjuangannya sendiri menuju ke lebaran. Jadi hargai cara mereka, jangan menyakiti dan jangan
berlebihan. Ditutup dengan prihatin, sabar, terus yo tawakal ya. Jangan nyinggung orang. Nek syukur bagi jenengan sing wis cukup, bantu sing ora cukup ya. Lihat keluarganya, oh ndak pakai baju baru anaknya, ndak usah banyak omong, belikan baju kalau jenengan mampu. Jadi ini kan ada karma-karma instan. Berarti yang harus kita lakukan apa? Sesuatu yang baik supaya karma instannya juga baik buat kita. Ya, kalian akan sehat secara mental, kalian akan baik-baik saja kalau kalian memaknai yang tak sampaikan tadi. Lakukan yang baik supaya karmanya baik. Seperti itu kurang lebih ya. Ini waktunya kita untuk bisa mengontrol. Nah, orang yang bisa mengontrol emosi, amarah, kemudian keriaan menjelang lebaran begini, 1001. Rasanya tuh kayak kudu beli emas yang gede, harus beli kalung yang besar, harus pakai cincin itu semua jari dapat. Ini sebuah tradisi yang sudah terbiasa ada, bahkan semacam keharusan. Kamu lihat nanti coba buktikan. Kalian yang suka pamer keriaan saat lebaran, berlebihan dalam ketawa, berlebihan dalam berbahagia di lebaran ini, silahkan cari tahu. Habis lebaran kamu mau nompo apa? Karena ada aura yang terlepas, ada energi yang kamu lepaskan, ada sesuatu yang kamu lontarkan begitu saja, ada sesuatu yang kamu lemparkan yang memang harusnya kamu bisa perbaiki, termasuk perilaku, emosi, amarah ditutup sama prihatin. Wis to, sing ngerti omonganku ya wong sing duwe rasa, nek ora ndek rasa ya gur mlebu kene metu kene ya. Teman-teman, hari ini ada omong lagi, ada nasi box yang masih mau ikutan silakan nanti cek kolom deskripsi ya. Wis ngono wae, Mas Tulus mau syuting lagi untuk satu video yang soal gempa Pangandaran karena banyak yang minta ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit dulu. Semangat buat puasanya. Cek golek kebutuhan aku mau iso ndongake. Mas Tulus lek kon bantu rezeki belum bisa. Neng Mas Tulus ndongake. Mudah-mudahan yang belum cukup segera Allah cukupkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.